apakah yang menghasilkan buah dalam ayat 43 berbicara tentang gereja Kristen yang banyak membaptis orang? Nah, ini pertanyaan yang menarik ya. Di dalam Alkitab ada setidaknya 4 jenis buah. Ada 4 jenis buah dalam Alkitab, dan terlebih khusus di dalam kekristenan sekarang ada 4 jenis buah. Jenis pertama, ini biasa kita mulai dengan istilah buah karakter. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Ini buah karakter. Jadi kalau kita bicara buah karakter berarti kasih, sukacita, kemudian damai sejahtera, kesabaran, dan seterusnya. 1 buah, 9 rasa. Itu pertama, buah karakter. Yang kedua adalah buah penginjilan. Jadi Tuhan memanggil kita dan mengutus kita untuk menjadi penjala manusia, memberitakan Injil, mengabarkan kabar baik, dan mengajak orang datang kepada Kristus. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah buah pelayanan. Jadi, orang-orang yang sudah mengalami keselamatan berdasarkan anugerah oleh Kristus, menikmati segala pemberian Allah, kemudian diberikan buah, dorongan untuk menghasilkan buah dalam pelayanan, baik pelayanan koinonia, persekutuan, pelayanan diakonia, sosial, pelayanan marturia, pelayanan keluar dari komunitas gereja untuk menjadi saksi Kristus. Nah, buah pelayanan ini membutuhkan waktu yang cukup panjang untuk terlihat hasilnya. Yang keempat adalah buah dalam kegiatan kehidupan kita, bisa disebut sebagai buah iman. Jadi kalau kita itu mengerjakan ini dan itu di dalam Tuhan, mengerjakan ini dan itu dalam kegiatan rutin kita, lalu kita melakukannya dengan sungguh, iman dan perbuatan itu dapat menghasilkan buah. Buah yang dapat dinikmati orang lain menjadi saluran berkat. Nah, kalau pertanyaannya apakah yang menghasilkan buah dalam ayat 43 berbicara tentang gereja Kristen yang banyak membaptis orang, itu bisa kita sebut hanya sebagai salah satu, kalau kita mau katakan demikian. Tetapi kalau orang yang dibaptis adalah orang yang sudah Kristen, ya itu namanya pindah denominasi saja. Jadi belum menghasilkan buah, itu hanya memindahkan denominasi. Misalnya si A tadinya ada di sekte atau denominasi X, si A ada di denominasi X, lalu entah bagaimana pergumulannya dan kesulitan hidupnya, dan ada saja yang membuat dia itu akhirnya mengalami suatu persoalan hidup, lalu suatu ketika setelah begitu mendalam dia ketemu dengan denominasi lain. Si A ini ketemu dengan denominasi Y. Nah, di denominasi Y ada pengaturan, ada aturan keorganisasian, lalu dia dibaptis ulang. Anggapannya di denominasi Y bahwa apa yang dilakukan di denominasi X itu tidak berlaku. Nah, ini hanya pindah. Ini bukan berbuah, namanya migrasi. Karena ya orang itu juga, padahal sebenarnya 1 kali baptisan cukup, tidak boleh tambah, tidak boleh kurang, cukup 1 kali baptisan. Yang perlu sering kita lakukan adalah perjamuan kudus. Nah, kalau kita pergi memberitakan Injil, buah penginjilan tadi, dengan karakter yang saleh, buah karakter, maka kita akan membawa orang kepada Kristus, dan orang itu yang tadinya belum percaya, kemudian dengan kesadaran dari Roh Tuhan, lalu kemudian dia bisa mendapatkan sebuah kesempatan mengerti kebenaran, lalu dia dengan kesadaran mau dibaptis 1 kali. Itu saja. Jadi kalau ada gereja yang apa-apa langsung baptis ulang, itu urusan institusional, tidak pernah diajarkan di dalam konstruksi ajaran Alkitab. Itu belum tentu disebut buah, karena kita mesti selidiki dulu. Orang ini sebelumnya orang percaya bukan? Orang Kristen bukan? Orang yang sudah mengaku dengan iman kepada Kristus sudah? Kalau sudah, entah dibaptisnya pada waktu bayi, entah dibaptisnya pada waktu anak, atau dibaptisnya pada waktu remaja, yang pasti sudah 1 kali di dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus, selesai, dan tidak perlu lagi kalau dia pun pindah kepada denominasi yang lain, tidak perlu dibaptis lagi, karena cukup 1 kali. Sama seperti kita 1 kali saja mengalami pembenaran, tidak perlu
ada tidak ada pengulangan berulang-ulang. Satu kali cukup. Lebih daripada itu namanya tidak percaya. Antar sesama anggota tubuh Kristus harus percaya, kecuali dia bukan orang percaya, kecuali baptisannya salah, artinya bukan dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus.